Halo semua, perkenalkan nama saya Wawan Indonesiaan dengan NIM A1C223036. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan pengaplikasian ulang dari soal-soal yang telah disusun oleh kelompok 5 dan kelompok 9. Nah, untuk di soal pertama, saya ambil itu dari kelompok 5. Kelompok 5 sendiri itu mereka menyusun sebuah persoalan mengenai berpikir indikator kemampuan berpikir kritis dalam materi trigonometri. Nah, untuk soal pertama, mereka mengambil objek sebuah Candi Moro Jambi dengan bentuk persoalan seperti seorang arkeolog ingin mengukur tinggi sebuah menara di kawasan Candi Moro Jambi. Ia berdiri sejauh 30 meter dari dasar menara dan mengamati puncak dengan sudut elevasi 40 derajat. Tentukan A. Berapa ketinggian menara tersebut? Dan B. Jika arkeolog berpindah sejauh 20 meter lebih dekat ke menara dan sudut elevasinya menjadi 68,35 derajat. Hitung ulanglah tinggi menara dan bandingkan hasilnya. Nah, di sini kelompok 5 telah menjawabnya secara manual. Secara manual, eh, untuk poin A mereka mendapatkan hasil sebesar 25,2 meter. Nah, begitu juga dengan poin B. Nah, sini saya akan mengaplikasikan ulang mengenai, nah, pertama-tama kita akan membuat slider di sini dengan nama A dengan minimal 0 sampai 40, yang dimana ini kan menjadi jarak arkeolog dengan itu menara tadi. Nah, selanjutnya kita tambahkan slider lagi berupa di sini angle dengan sudut alfa akan menjadi besaran sudut pandangan dari sang arkeologi terhadap menara. Di sini maksimalnya kita akan buat 180 derajat. Selanjutnya kita akan membuat slider lagi di sini, yang dimana ini akan menjadi letak tepatnya sang arkeologi tadi berjalan. Ini akan kita buat maksimalnya 40 juga. Ini pernah peningkatan 1 meter. Terus oke, selanjutnya di sini kita akan membuat letak sang arkeologi berdiri, arkeolog, sang arkeolog dengan dengan nilai X-nya X1,0. Ini A. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat jarak dia ini, jarak sang arkeolog terhadap menara dengan panjang itu A. Maka sini kita bisa gunakan slidernya, maka akan terbentuk jaraknya dari A ke B, dari A ke B. Selanjutnya kita akan membuat sebuah sudut sudut titik, kita tarik dari titik A ke garis F dengan besaran sudutnya itu sebesar alfa, supaya slidernya bisa kita gunakan, di mana tadi sudut elevasi pandangan sang arkeolog itu 40 derajat. 40 derajat, 40 derajat, 40 derajat. Nah, setelah itu kita akan hubungkan dengan menggunakan X-ray ray, hubungan titik A ke titik
B. Aksen. Nah, setelah itu kita kita akan membuat sebuah garis tegak lurus dari titik B ke garis F. Nah, maka akan terbentuk sebuah garis lurus dari titik B. Selanjutnya kita akan membuat titik perpotongan dari kedua garis tersebut, maka akan muncul titik C. Selanjutnya kita hubungkan titik C tadi ke titik B dengan segmen, maka akan terbentuk sebuah titik I, dan di mana titik ini nantinya akan menjadi sebuah penentu berapa ketinggian dari menara tersebut. Di sini tetap kita akan membuat nilainya terlebih dahulu, besarannya. Kita buat di pengaturan, tampilkan nama dan nilai. Pengaturan. Sini kita akan membuat titiknya, namanya menjadi tinggi menara, tinggi menara, menara dengan tinggi, dan nama tinggi, 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 dan nama tinggi. Dan ini F, garis F, kita akan ubah menjadi eh, jarak arkeologi ke menara, dan titik A merupakan letak dari arkeolog tersebut, arkeolog. Sini kita tambahkan juga nama dan nilainya. Ini dan pandangan kita hubungkan dulu dengan segmen titik C terhadap titik A atau letak arkeolog. Sini sudah terbuat titik F, garis, sabar. Titik F ini akan kita ubah menjadi, kita hapus dulu, menjadi pandangan sudut evaluasi, pandangan. Kita buat namanya juga dan nilai. Eh, nah, sini sudah terpampang jelas dan sudah terselesaikan pembuktiannya bahwa ketinggi menara itu 25,17 meter. Tapi sini supaya lebih enak dilihat, kita akan mengupload gambar Candi Moro Jambinya. Ini gambar Candi Moro Jambinya. Kita kecilkan dahulu dan kita sesuaikan dengan ketinggian ini. Sudah
sudah sesuai, maka kan jelas sana tingginya 25,17 meter atau kita beratkan ke atas sebesar 25,2 meter. Nah, untuk di poin B tadi dikatakan bahwa sang arkeologi mendekat sepanjang 20 meter, maka X1-nya kita gerakkan menjadi 20 meter, sehingga jarak dari arkeologi ke menara itu berkurang 20 juga, jadi 10. Nah, untuk sudut pandangan arkeologi tadi itu sebesar 68,35. Nah, sabar, ada yang salah. Cuma 35. Nah, maka panjangnya juga tetap atau sebesar 25,19, sehingga eh, jawaban yang telah dibuat oleh kelompok 5 sesuai dengan GeoGebra yang salah saya buat, saya aplikasikan ulang. Nah, selanjutnya untuk di soal yang kedua, kita save dulu ini. Soal satu. Kita simpan dulu. Soal satu kelompok 5 ke GeoGebra. Setelah itu kita reset. Nah, selanjutnya, untuk di soal yang kedua, dari kelompok 5, mereka mengambil objek sebuah gentala rasi dalam bentuk persoalan. Uus sedang memperhatikan puncak gentala arsi dari jarak 50 meter. Dia ingin mengetahui seberapa tinggi menara tersebut. Saat Uus sedang memandang puncak menara tersebut dengan sudut elevasinya 30 derajat, sedangkan tinggi Uus dari tanah adalah 1,5 meter. Berdasarkan informasi tersebut, marilah kita hitung tinggi menara tersebut. Nah, di sini kelompok 5 telah menjawab secara manual dengan jawaban yang telah mereka analisis, mereka mendapatkan sebuah jawaban dengan tinggi menara arsi sebesar 50 akar 3 per 3 tambah 1,5 meter. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan ulang dengan aplikasi GeoGebra. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pembuktian dari soal kedua dengan menggunakan GeoGebra. Sini kita tambahkan sebuah slider. So, di sini kita saya tambahkan sebuah slider dengan nama A dengan minimal 0 sampai tadi itu jaraknya sebesar 50 meter, maka saya akan buat maksimalnya menjadi 60 meter saja dengan peningkatan 1 meter. Kita tambahkan sebuah slider lagi untuk sebuah pandangan elevasinya dari si Uus. Kita buat sampai 180 saja.
Nah, selanjutnya untuk ketinggian dari uus tadi kita buat dengan menggunakan slider juga. Itu dengan 0 sampai 3 saja. 3 meter saja dengan peningkatan 0,1. Di mana tadi tinggi uus tadi sekitar 1,5 meter. Nah, selanjutnya kita akan buat letak dari uus berada itu di 0,0. Selanjutnya kita hubungkan titik A ini dengan B, ketinggian dari si uus tadi. Oh, salah, salah, salah. Kita akan letakkan di sini tempat di mana si uus berada. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah titik A di sini. A 0, B, yang dimana ini merupakan tinggi badan dari uus. Selanjutnya kita letakkan, berikan lagi segmen dengan jarak, dan jaraknya itu A. Di sini juga kita berikan A juga. Setelah itu kita gerakkan slider kita menjadi 50. Nah, ini merupakan dari, kita tambahkan sudut lagi. Cara pandangan uus ke menara, pandangan elevasinya dengan A. Sabar, kita ulang lagi. Dengan alfa, dengan angelnya alfa. Dimana tadi sudut pandangan elevasinya itu sebesar 30 derajat. Selanjutnya kita hubungkan lagi dengan fitur ray titik A ke titik C aksen. Setelah itu kita akan membuat sebuah garis tegak lurus dari titik C ke garis H. Salah. Titik C, titik garis tegak lurus dari titik C ke garis G. Maka akan terdapat sana garis tegak lurus akan menjadi ketinggian dari menara tersebut. Selanjutnya kita hubungkan dengan segmen, eh kita letakkan dahulu titik potong dari kedua garis tersebut yang akan menjadi ketinggian dari menara tersebut. Kita hubungkan dahulu titik D-nya ke titik C, maka akan terdapat titik J. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan dahulu supaya lebih rapi eh, segmen. Salah. Kita bukan dulu segmen ke titik A. Kita hilangkan dahulu titik C.
Nah, di sini kita akan merubah kita sabar. Sini kita ubah dulu, hilangkan dulu titik H, garis H. Nah, sini akan kita ubah dulu nama-namanya. Untuk di garis J ini merupakan ketinggian dari tinggian dari menara. Tinggi, tinggi. Saya tampilkan nilainya. Ini pandangan dari si Uus. Pandangan. Dan garis G merupakan jarak antara Uus ke menara. Jarak. Nah, maka telah terlihat di sana bahwa ketinggian dari menara tersebut yaitu 28,287 meter atau kita bulatkan ke atas sebesar 29 meter. Untuk lebih jelasnya kita akan tambahkan eh, gambar dari menaranya. Baiklah untuk di soal yang ketiga dari kelompok 5, mereka mengambil objek sebuah sungai Batanghari. Jam persoalan, seorang peneliti lingkungan di Jambi ingin mengetahui lebar sungai Batanghari. Hal ini ia agar alat pendeteksi polutan air dapat dipasang dengan optimal. Peneliti tersebut berdiri di tepi sungai tepat di titik A dengan jarak 100 kaki dari lokasi pemasangan alat di tepi sembarangan di seberang sungai, yaitu titik C. Sudut pandang peneliti dari tempat berdirinya adalah 30 derajat. Hitunglah lebar dari Sungai Batanghari di lokasi tersebut. Di sini mereka sudah menjelaskan secara manual oleh kelompok 5. Sehingga mereka mendapatkan lebar Sungai Batanghari adalah sebesar 100/3 akar 3 kaki. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan aplikasi GeoGebra. Nah, eh, pertama kita akan membuat sebuah slider A dengan jarak 0 sampai 100 itu 110. Ini peningkatannya sama kita hapus lagi dengan peningkatan 1 sampai 110. Selanjutnya untuk slider yang kedua itu Angel dengan sudut alfa dan max 180 derajat.
Kita buat ulang lagi. 180. Nah, selanjutnya kita akan membuat letak letak dari sepeliti tadi di 0,0. Nah, selanjutnya kita akan membuat panjang jarak sungai tersebut. Ini kita namakan dengan A. Tadi sungainya jaraknya tadi 100 kaki dengan lokasi pemasangan kita buat ke 100 panjangnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah sudut elevasi dari titik A ke garis F. Kita akan membuat sebuah besarannya dengan alfa supaya slidernya bisa kita apakan. Tadi pada soal dikatakan sudut pandangannya sebesar 30 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah garis ray dari titik A ke titik B aksen. Nah, setelah itu kita buatkan sebuah garis tegak lurus dari titik B dan titik F. Nah, selanjutnya kita akan buatkan titik perpotongan dari kedua garis tadi. Lalu kita hubungkan titik-titiknya ini, titik C dan titik C ke titik A. Kita hilangkan dahulu garis G dan juga garis A supaya lebih rapi. Dan di sini kita akan ubah namanya dahulu. Yang dimana A tadi itu peneliti. Peneliti. I lebar sungai. Lebar. Lebar. Selanjutnya kita tampilkan nilainya. Setelah itu ini merupakan titik dari pandangan dari peneliti tadi. Dan ini jarak peneliti tadi terhadap alat tadi. Alat penyaringan air tadi. Dan kita tampilkan nilainya. Nah, di sini sudah terjawab sudah bahwa lebar dari sungai Batanghari itu sebesar 57,74 kaki atau meter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
persoalan yang telah dibuat dari kelompok 9. Dari kelompok 9 mereka juga mengambil kemampuan berpikir kritis, tapi pada materi bangun ruang. Di sini pada soalan pertama mereka mengambil eh, objek soket Jambi dengan bunyi persoalan sebagai berikut. Soket Jambi memiliki motif tumpal atau segitiga yang disusun berulang pada sepanjang kain dengan panjang 1 meter. Setiap motif tumpal memiliki tinggi 5 cm dan lebar 3 cm, serta disusun secara berjajar sepanjang kain. Jika pola tersebut harus disusun sebanyak mungkin tanpa memotong motif di akhir, hitunglah jumlah maksimal motif yang bisa dibuat. Analisis juga sisa panjang kain setelah pola tumpal terakhir. Bagaimana pola tumpal ini bisa dimodifikasi jika kain yang digunakan lebih panjang atau pendek? Di sini mereka telah menjawab secara manual oleh kelompok 3. Di sini mereka mendapatkan eh, sisa kain itu sebanyak 2 cm dengan jumlah maksimal motif yaitu 28 motif, serta kain kain dengan panjang lebih pendek seperti 86 cm, jumlah maksimal 28 motif, dan kain dengan panjang lebih besar seperti 120 cm, jumlah maksimalnya terdapat sebesar 34 motif tanpa sisa kain. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengaplikasikan mengaplikasikan ulang dengan aplikasi GeoGebra. Baiklah, tadi kan motifnya tadi lebarnya tadi dikatakan bahwa 5 cm dan tingginya itu sebesar, maaf, lebarnya itu sebesar 3 cm dan tingginya 5 cm. Sini kita akan membuat dahulu segitiganya, di mana titik A itu 0,0 dan titik B 0,5, salah, maaf, 5,0, 5,0, dan eh titik B itu 3,0, dan titik C itu setengah setengahnya, maka 1,5, 1,5 dengan tingginya 5. Setelah itu kita akan menghubungkan titik ini dengan sebuah poligon supaya terbentuk sebuah segitiga. Poligon kita hubungkan titik C, A, B, dan C lagi. Maka akan terbentuk satu motif. Selanjutnya kita akan lanjutkan motif ini dengan menekan sebuah translasi objek. Kita translasikan objek ini. Maaf, translasi objek. Nah, maka akan terbentuk motif yang kedua. Selanjutnya kita lanjutkan
translasi segitiga ini sampai ke titik 100 atau kurang dari 100, mendekati 100. Nah, di sini telah tersusun sampai di hampir mendekati 100 dengan eh, panjang kain sampai 99 motifnya itu, maka terpampang jelas bahwa sisa kainnya itu sekitar 1 cm. Nah, kita akan menghitungnya ada berapa banyak di sini. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kan titik C-nya ini ada tiga pencerminan, maka kita akan hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 dikalikan 3 maka ada 7 ditambah 1.
Jadi ada motifnya 30. Kita lihat pada laporan kelompok ini. Betul. Nah, selanjutnya di soal kedua, sebentar kita simpan dulu. Selanjutnya pada soal yang kedua, pada kelompok 9, mereka mengambil sebuah objek Masjid Agung Al-Falah yang berisikan persoalan seperti Masjid Agung Al-Falah yang lebih dikenal dengan Masjid Seribu Tiang merupakan salah satu ikon budaya dan sejarah yang sangat penting di Jambi. Meski dikenal dengan nama Seribu Tiang, masjid ini sebenarnya memiliki 256 tiang utama yang menjadi penopang struktur bangunannya. Tiang-tiang tersebut dirancang dengan kokoh dan memiliki bentuk silinder yang megah. Setiap tiang tersebut berbentuk silinder dengan panjang 10 meter dan lingkaran alas dengan diameter 2 meter. Bentukan A. Total panjang semua tiang. B. Berapa luas permukaan seluruh tiang? Asumsikan setiap tiang berbentuk silinder. Dan C. Berapa luas volume seluruh tiang? Nah, di sini kelompok 9 telah menjawab secara manual yang dengan poin A mereka mendapatkan total panjang semua tiang yaitu 2.560 meter dan poin C luas permukaannya itu 17.693 meter persegi dan untuk yang poin C volumenya sebesar 8.042,4 meter kubik. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara GeoGebra untuk persoalan yang ketiga ini. Yang pertama kita akan buka kalkulator 3D. Eh, Pertama-tama kita akan mengubah dulu satuan ukuran ukuran dari diagram kita, eh koordinat kita. Di sini sumbu X kita akan menggunakan satuan meter, Y satuan meter, sumbu Z satuan meter. Sehingga kita telah menyusunnya diagram kartesius kita dalam satuan meter semua. Nah, pertama kita akan memasukkan eh, tinggi dari sebuah tiang tadi kan 10 meter dengan diameter 2. Kita akan buat dulu eh, tingginya tadi itu tinggi tiang kita singkat dengan TG, tinggi tiang itu 10, tinggi tiang 10, T sama dengan 10. Terus
Setelah itu kan tadi diameter tiang tadi itu 2 cm, maka kita akan buat dari jarinya 91 dan kita akan membuat sebuah titik A itu 0,0,0 dan titik B itu 0,0,10. Itu dia titik B. Selanjutnya kita akan menggunakan tools eh, silinder. Kita tarik dari titik A ke titik B. Dengan jari itu R. Nah, maka sudah terbentuk sebuah tiang dari pilar. Itu berbentuk tabung. Selanjutnya sini kita akan menghitung eh, luas permukaan dari eh, tiang ini dengan rumus luas permukaan tabung itu seperti kita beri nama L. L 2 di- dikali pi, sabar, dikali kali pi kali R kuadrat kali R kuadrat kuadrat ditambah 2 2 pi kali R kali H dikali tinggi tiang kita tadi itu T, maka kita dapatkan luas permukaan tiang kita itu sebesar 69,12 untuk satu tiang. Di sini kan tadi tersebutkan bahwa banyak tiangnya itu 256 tiang. Maka kita jumlahkan, kita kalikan eh, L dikalikan dengan kalikan dengan 256. Maka di sini jumlah luas permukaan tiangnya 17.693,45 meter. Apakah benar? Eh, ya, sesuai. Selanjutnya untuk selanjutnya kita akan menyarikan sebuah berapa total panjang semua tiang. Tadi kan total tiang kita kan sebanyak 256. Maka sini akan kita eh, jumlahkan eh, ST atau jumlah semua tiang, jumlah panjang tiang. Itu kan 256 dikalikan dengan T. Maka jumlah panjang semua tiang itu 25 2.560 meter. Kita lihat apakah sesuai? Sesuai. Selanjutnya untuk luas volume seluruh tiang. Kita akan menyalikan volume untuk satu tiang dengan rumus dengan rumus eh, IR kuadrat dikali H. eh, Sabar, atau hapus lagi. V sama dengan PR kuadrat PR kuadrat R kuadrat dikalikan tinggi. Tinggi kita tadi kan itu H. T. Nah,
Untuk di satu tiang itu volumenya sebesar 31,42 meter. Kita kalikan dengan semua tiang yang ada itu 256. Kita ubah, kita tambahkan VT, volume total. V dikalikan dengan V 256. Maka banyak jumlah volume total di semua semua tiang itu 8.042,48 meter. Sesuai dengan jawaban yang dicarikan secara manual oleh kelompok 9. Maka untuk poin A, B, C, D, A, B, dan C telah terjawab dengan tuntas dan sesuai dengan apa yang dicarikan oleh kelompok 9. Eh, Sekianlah dari saya mengenai pengaplikasian ulang dari soal-soal yang telah dibuat dari kelompok 5 dan 9. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.